Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini kami akan menjelaskan tahapan surveillance terkait penyakit myalgia. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Khadijah Tunikma dengan NIM 2110912220001. Perkenalkan, nama saya Bima Setiawan dengan NIM 2110912210034. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Rahma dengan NIM 2110912220036. Perkenalkan, nama saya Merinda Pitol Karoling dengan NIM 211091233200022. Definisi surveillance adalah satu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat, sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif. Definisi myalgia. Myalgia adalah istilah medis untuk kram atau nyeri otot yang menyerang ligamen, tendon, jaringan lunak penghubung otot, tulang, serta organ. Adapun tujuan dan manfaat, pada bagian tujuan surveillance menurut WHO, yang pertama memprediksi dan mendeteksi dini epidemi atau outbreak, yang kedua memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki program pencegahan dan pengendalian penyakit, yang ketiga menyediakan informasi untuk menentukan prioritas, pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi dan alokasi sumber daya kesehatan. Yang keempat, monitoring kecenderungan penyakit endemis dan mengestimasi dampak penyakit di masa mendatang. Yang kelima, mengidentifikasi kelompok risiko tinggi. Yang keenam, mengidentifikasi investigasi lebih lanjut. Kemudian pada bagian manfaat, yang pertama menjelaskan pola penyakit yang sedang berlangsung. Yang kedua, melakukan monitoring kecenderungan penyakit endemis. Yang ketiga, mempelajari riwayat alamiah penyakit. Yang keempat, memberikan informasi dan data dasar untuk proyeksi Yankes di masa datang. Yang kelima, memantau pelaksanaan dan daya guna program pengendalian. Yang keenam, membantu menetapkan masalah kesehatan prioritas atau frekuensi kejadian, kegawatan, biaya, dapat dicegah, dapat dikomunikasikan, public interest. Dan yang ketujuh, dapat mengidentifikasi kelompok resiko tinggi. Kegiatan surveillance myalgia. Berikut ini tahapan dalam melakukan surveillance penyakit myalgia. Yang pertama, ada persiapan. Kegiatan surveillance tentu harus memerlukan persiapan yang matang. Persiapan dapat dimulai dari menentukan masalah kesehatan atau penyakit yang akan dilakukan pengamatan, lalu menentukan sumber data yang akan digunakan. Myalgia merupakan salah satu penyakit yang membutuhkan kegiatan surveillance. Sumber data yang digunakan bisa diperoleh melalui laporan puskesmas, rumah sakit, survei penyakit, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengkajian dengan mengumpulkan informasi tentang status kesehatan klien secara sistematis, terus-menerus, lengkap, tepat waktu, benar, jujur, serta sesuai dengan penyakit yang diamati. Dalam hal ini, myalgia. Dalam kegiatan surveillance ini, kami melakukan pengumpulan data sekunder dari Riskesdas 2018 dan BPS Tanah Laut terkait prevalensi cedera yang dapat mengakibatkan myalgia menurut Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Riskesdas 2018 sebagai berikut. Terkait prevalensi cedera yang dapat mengakibatkan myalgia menurut karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, dan tempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Riskesdas 2018 sebagai berikut. Menurut BPS Tanah Laut, penyakit myalgia menempati pada 10 jumlah kasus terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebagai berikut. Jumlah kasus penyakit myalgia pada tahun 2016 terdapat 2.817 orang. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 3.452 orang yang menderita penyakit myalgia. Pengolahan data surveillance bertujuan untuk membuat ringkasan data yang telah terkumpulkan sebelumnya agar lebih mudah dianalisis, diinterpretasikan, dan kemudian ditindaklanjuti. Pengolahan data surveillance terkait penyakit myalgia yang berhubungan dengan tujuan surveillance, misalnya menurutkan kelompok usia yang menunjukkan kecenderungan usia di atas 45 tahun lebih rentan terhadap myalgia, waktu ketika gejala dirasakan, faktor kebiasaan sehari-hari, riwayat sakit, efek samping obat-obatan, faktor lama dan ergonomi pekerjaan, hingga gaya hidup. Hal ini dikarenakan myalgia sering kali berkaitan dengan aktivitas otot yang intens. Myalgia yang terjadi tanpa riwayat trauma mungkin terjadi akibat infeksi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi penderita myalgia sekitar 7,3% di seluruh wilayah Indonesia. Analisis kasus berdasarkan informasi atau data yang telah diperoleh selanjutnya akan dilaksanakan tahapan analisis dan interpretasi data. Berdasarkan analisis dan interpretasi data tersebut, kemudian petugas surveillance akan membuat pada bagian A tanggapan dan saran tindakan dalam masalah yang ada, kemudian pada bagian B menentukan prioritas masalah. Berikut ini merupakan hasil analisis kasus berdasarkan data Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah
2018. Adapun saran yang dapat kami berikan dari hasil analisis dan interpretasi data tersebut adalah melakukan upaya dengan yang pertama, intensifikasi deteksi dini yang ditandai dengan rendahnya pengetahuan dan sikap masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menanggulangi bermacam resiko yang memunculkan mialgia lewat pola hidup yang sehat. Kemudian yang ketiga, memperkuat sistem surveillance aktif maupun pasif. Yang keempat, melakukan pengobatan. Yang kelima, ketepatan, kecepatan, pencatatan, dan pelaporan kasus mialgia. Permasalahan mialgia umumnya paling banyak menyerang para pekerja, yang dimana hal ini membuktikan bahwa mialgia merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Kelompok usia juga menjadi faktor yang menunjukkan kecenderungan usia di atas 45 tahun lebih rentan terhadap mialgia. Hal ini dikarenakan mialgia seringkali berkaitan dengan aktivitas otot yang berlebihan dan terlalu intens. Berikut adalah diseminasi. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi yang dapat mempermudah pengirim dan penerima komunikasi dengan tujuan mengubah pola pikir dan tindakan individu yang terlibat. Diseminasi informasi kesehatan berupa hasil analisis interpretasi data mialgia dapat disajikan dalam bentuk buletin, laporan berkala, surat edaran, mengadakan forum pertemuan, atau memanfaatkan sarana teknologi yang ada seperti radio, televisi, dan media sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 7 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Diseminasi dapat dilakukan apabila petugas surveillance aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kesehatan dengan menyampaikan hasil analisis data. Pencegahan dan penanggulangan mialgia berupa nyeri umumnya pengaruh sebagian kecil otot ataupun pada jaringan otot tubuh yang lebih luas dalam satu waktu. Pencegahan utama terhadap mialgia seperti berolahraga secara rutin, melakukan peregangan sebelum dan sesudah beraktivitas fisik, minum banyak air untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama bila melakukan aktivitas fisik yang menguras tenaga. Sebagai kondisi yang juga sering muncul ketika ergonomi dan durasi kerja, sebaiknya melakukan peregangan secara teratur ketika sedang bekerja juga disarankan. Sebagai contoh, bangunlah dari tempat duduk untuk berjalan sejenak bila Anda bekerja di balik meja untuk waktu yang lama. Upaya penanggulangan mialgia yang sudah terjadi berfokus untuk mengurangi hingga menghilangkan gejala. Langkah utama penanggulangan adalah dengan beristirahat beberapa hari. Setelah nyeri mulai hilang, dapat mulai beraktivitas kembali dengan intensitas ringan. Jika merupakan gejala satu penyakit, pengobatan akan ditujukan pada penyakit tersebut. Langkah lanjutan seperti mengelola stres, memperhatikan ergonomi dan durasi kerja. Selanjutnya, jika gejala masih dirasakan, dapat melakukan langkah lanjutan dengan fisioterapi dan terapi akupuntur. Demikian video dari kelompok 7 mengenai tahapan surveillance terkait penyakit mialgia. Kami mohon maaf atas segala kekeliruan dan semoga apa yang kami sampaikan senantiasa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.